Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kalian akan belajar bersama dengan Kak Novi. Pada tahu kan Kak Novi yang mana? Semoga kalian gak lupa ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kakak mau nanya nih, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT ya, dan tetap menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita akan belajar tentang Abang Aji. Ada yang tahu apa itu Abang Aji? Semoga yang sekarang kelas 2 ingat ya. Untuk adik-adik kelas 1, Abang Aji adalah anak baik, anak yang berakhlak terpuji. Semoga kalian termasuk ke dalam anak yang baik dan berakhlak terpuji ya. Oke, karena materi kita hari ini adalah anak baik, anak yang berakhlak terpuji. Jadi yang pertama kali kalian harus tahu adalah akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya watak, kelakuan, dan tingkah laku atau kebiasaan. Jadi misalkan kalian punya kebiasaan bangun jam 5 pagi, lalu kalian langsung membereskan tempat tidur, itu adalah akhlak, khuluq, suatu kebiasaan yang kalian jalani sehari-hari. Sedangkan akhlak dalam Islam diartikan sebagai tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Jadi suatu tingkah laku atau kebiasaan yang kalian jalankan terus-menerus dan kalian jadikan kebiasaan, itu namanya adalah akhlak. Jangan lupa ya, akhlak adalah suatu kebiasaan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan jika kita mempelajari ilmu akhlak. Salah satunya apa sih? Di sini kakak menuliskan beberapa manfaatnya. Jika kalian mau cari tahu lagi, itu banyak sekali. Kakak hanya menuliskan 6. Yang pertama, mudah mempelajari ilmu lain. Yang kedua, mengikuti perintah Allah. Yang ketiga, jalan menuju surga. Yang keempat, diterimanya amalan. Yang kelima, disukai Allah. Yang keenam, mendapat pahala tanpa batas. Oke, kakak akan menjelaskan manfaat mempelajari akhlak yang pertama, yaitu mudah mempelajari ilmu lainnya. Menurut Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Maksudnya adalah, ketika kalian memiliki akhlak atau perilaku yang baik, maka kalian akan dengan mudah memahami ilmu, akan dengan mudah mencerna apa yang disampaikan oleh guru kalian atau orang tua kalian ketika kalian belajar. Jadi jika kalian memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik ketika kalian di dalam kelas belajar, maka apa yang diterangkan oleh guru, apa yang akan dijelaskan oleh guru, kalian akan dengan mudah memahami. Jadi mulai sekarang kalian harus memiliki akhlak yang baik agar kalian dapat memahami ilmu sehingga kalian akan menjadi anak yang cerdas. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu akhlak. Yang kedua yaitu kalian termasuk orang-orang yang mengikuti perintah Allah.
Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berakhlak dan beradab yang baik, sebagaimana Rasul memberikan teladan bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur." Surat Al-Qalam ayat 4. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat 23. Di sini kita diwajibkan untuk meneladani perilaku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua diperintahkan untuk menyembah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kita tidak boleh berkata apalagi berteriak kepada kedua orang tua kita. Manfaat mempelajari akhlak yang ketiga yaitu jalan menuju surga. Akhlak yang baik adalah mereka yang memiliki jalan baik menuju surga. Tidak akan mungkin penghuni surga berisi orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Betul atau tidak? Nabi SAW bersabda, yang paling banyak masuk ke surga adalah mereka yang bertakwa kepada Allah dan yang memiliki akhlak yang mulia. Jika kita bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya, serta kita memiliki akhlak yang baik, perilaku yang sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita, maka insya Allah kita akan tergolong sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Manfaat yang keempat yaitu diterimanya amalan. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan diterima segala amalannya. Ingatlah bahwa hubungan dengan manusia yang menimbulkan permasalahan atau bahkan pertengkaran dapat menjadi sandungan diterimanya amalan, atau menjadi penyebab amalan kita akan diterima atau tidak jika kita memiliki masalah atau kita bertengkar dengan teman kita. Jadi jika kalian ingin bertengkar dengan teman kalian, ingatlah bahwa ketika kalian bertengkar, maka saat itu amalan baik kalian belum tentu diterima. Maka dari itu sangat penting untuk berakhlak yang baik. Manfaat yang kelima adalah yang kita semua pasti sangat menginginkannya, yaitu disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim dengan akhlak yang baik adalah orang yang paling disukai Allah. Hal ini banyak dijelaskan dan ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Misalkan, jika kalian bertengkar dengan teman kelas kalian karena misalkan teman kalian tidak sengaja menyenggol buku kalian hingga terjatuh, jika kalian memaafkannya, maka kalian termasuk orang-orang yang disukai oleh Allah. Tapi jika kalian malah marah-marah dan tidak mendengarkan alasan teman kalian, maka sebaliknya, kalian bisa jadi bukan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kalian belum tentu disukai, tapi jika kalian mau memaafkan teman kalian, maka kalian termasuk ke dalam orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mendapatkan pahala tanpa batas. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
surat An-Nahl ayat 97. Jadi segala perbuatan yang telah kita lakukan itu akan mendapatkan balasannya. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi jika kita berbuat yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka dalam kehidupannya akan diberi balasan, akan diberi pahala. Itu adalah imbalan bagi orang-orang yang berbuat baik. Anak yang memiliki akhlak terpuji adalah anak yang meneladani sifat-sifat dari Rasulullah. Ada yang tahu apa saja sifat-sifat dari Rasul? Ayo sebutkan apa saja sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu siddiq, artinya benar. Benar perkataan dan benar perbuatan. Apa yang kalian ucapkan itu harus sama dengan apa yang dilakukan. Jika kalian mengatakan mencontek itu perbuatan yang tidak baik, maka kalian tidak menjalankan yang namanya mencontek itu, maka kalian sudah tergolong ke dalam sifat-sifat Rasul seperti sifat siddiq. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jika diberikan suatu tanggung jawab atau dimintai tolong, kalian benar-benar akan menjalankan perintah tersebut. Misalnya, kalian oleh guru kalian diminta untuk mengerjakan PR, besok dikumpulkan. Kalian diberi kepercayaan nih sama guru kalian. Besoknya kalian benar-benar mengumpulkan, berarti kalian telah menjalankan amanah dengan baik. Tapi jika kalian tidak mengumpulkan tepat waktu, berarti kalian belum menjalankan amanah dengan baik. Berarti kalian masih harus banyak berlatih lagi. Sifat Rasul yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan pesan dengan sebenar-benarnya. Jika Rasulullah diberikan pesan, maka Rasul benar-benar menyampaikan pesannya tanpa disembunyikan. Yang keempat yaitu sifat fatanah, yang artinya cerdas. Rasulullah memiliki sifat yang cerdas. Itu semua merupakan sifat-sifat dari Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Kita sebagai umat Rasul mudah-mudahan dapat bisa mengikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ditunjukkan kepada siapa saja akhlak kita? Akhlak kita ditunjukkan kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman. Akhlak kepada orang tua. Yang pertama, kita tidak boleh memandang orang tua dengan pandangan yang tajam atau tidak menyenangkan. Kita harus memandang orang tua kita dengan pandangan yang lembut, karena orang tua kita selalu memandang kita dengan pandangan yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Kita tidak boleh berbicara kasar, berbicara sambil teriak-teriak kepada orang tua kita. Kita harus berkata yang halus kepada dua orang tua kita. Yang ketiga,
tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Ketika orang tua kalian sedang berbicara, dengarkan dulu hingga orang tua kalian selesai berbicara. Jangan sekali-kali kalian memotong pembicaraan orang tua kalian ketika mereka belum selesai berbicara. Yang keempat, tidak duduk di depan orang tua sedangkan mereka berdiri. Kalian harus mempersilahkan orang tua kalian duduk terlebih dahulu, baru kalian. Yang kelima, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Misalnya, jika kalian ingin makan, pastikan kedua orang tua kalian juga sudah makan. Tanya ibu bapak kalian sudah makan atau belum. Yang keenam, mendoakan kedua orang tua. Kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Kalian sudah tahu kan doanya, yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa ya. Akhlak kepada guru. Akhlak kepada guru yang pertama yaitu adab duduk. Duduk dengan rapi dan tenang, mata tertuju pada guru, tidak bersandar, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dan tidak membelakangi guru. Itu merupakan adab duduk terhadap guru. Yang kedua, adab berbicara. Ketika guru sedang berbicara, hendaknya kita tidak memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Jadi kita harus berkata yang lembut, tidak boleh memotong ucapan guru sebelum guru itu selesai untuk berkata atau selesai untuk menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, adab bertanya. Jika kalian ingin bertanya kepada guru kalian, sebaiknya disampaikan dengan tenang, dengan bahasa yang jelas dan singkat. Yang keempat, adab dalam mendengarkan pelajaran. Selama mendengarkan pelajaran, alangkah baiknya kalian tidak mengatakan apa-apa sebelum guru kalian mengizinkan kalian untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah mendoakan guru. Sama halnya seperti orang tua, guru adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi kalian juga harus mendoakan guru kalian. Yang terakhir, akhlak kepada teman. Terhadap teman pun kita harus memiliki akhlak yang baik agar kita memiliki banyak teman. Yang pertama, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kalian harus menghormati kakak kelas kalian jika kalian adik kelas, dan jika kalian kakak kelas, kalian harus menyayangi adik kelas kalian. Yang kedua, bersikap ramah kepadanya. Kalian harus bersikap ramah kepada kakak kelas kalian dan juga kepada adik kelas kalian dan teman-teman sekelas kalian pastinya. Yang ketiga, tidak mencela atau mengolok-olok dan tidak memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Kadang kakak suka dengar kalau kalian tuh manggil teman kalian tuh dengan panggilan yang kadang bercanda, tapi itu tidak baik. Misalkan kalian kadang memanggil dengan panggilan yang tidak seharusnya, atau bahkan kadang ada yang memanggil dengan nama orang tua, itu sangat tidak baik ya, harus dihindari. Yang keempat, tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Kita tidak boleh bermusuhan atau bertengkar selama lebih dari 3 hari. Jika sudah 3 hari, kalian harus segera meminta maaf. Yang keempat, memaafkan kesalahan teman-teman kalian. Kalian harus memaafkan kesalahan teman-teman kalian bahkan sebelum mereka meminta maaf. Itu adalah perbuatan yang terpuji. Yang keenam, tidak saling mendengki
tidak saling menipu, tidak saling membenci, dan tidak saling membelakangi. Yang terakhir, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan ya. Saling tolong-menolong dalam kebaikan contohnya adalah kalian belajar bersama dengan teman-teman, mengajari teman yang masih belum paham, dan kalian tidak boleh bekerja sama dalam keburukan seperti mencontek dan lain sebagainya. Oke? Berkata yang baik dan sopan. Berkata yang baik dan sopan itu juga ada cara-caranya loh. Yang pertama, jika kalian ingin berbicara, katakan dengan halus, dengan tidak berteriak-teriak. Yang kedua, fokus pada lawan bicara. Ketika kalian berkata, kalian harus menatap lawan bicara kalian. Itu adalah bentuk kalian menghormati lawan bicara kalian. Jangan ketika kalian berkata, mata kalian kemana-mana, atau ketika lawan bicara kalian berkata, kalau mata kalian juga kemana-mana. Itu tidak baik. Dan yang ketiga yaitu sikap tubuh saat berbicara. Sikap tubuh itu yang bagaimana? Ketika lawan bicara kalian sedang berbicara, atau ketika kalian sedang berbicara, jangan sampai tangan kalian berada di pinggang. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Jadi sikap tubuh saat berbicara pun itu mencerminkan sebagai akhlak yang terpuji ya, berkata yang baik dan sopan. Oke? Di sebuah kampung yang jauh, hiduplah sebuah keluarga kecil bahagia. Mereka keluarga sederhana dan selalu taat menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Itulah keluarga Pak Farhan. Pak Farhan bekerja dengan cara bercocok tanam. Mereka makan dari hasil bercocok tanam. Ridho merupakan anak Pak Farhan yang rajin membantu kedua orang tua. Sejak kecil Ridho dididik untuk selalu jujur dan bersikap sopan santun kepada orang lain. Pak Farhan selalu menasihati Ridho dengan sabar jika Ridho berbuat salah. Setiap berangkat sekolah, Ridho selalu mencium tangan kedua orang tuanya. Uang sakunya pun sangat terbatas. Namun, Ridho tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ia tetap bersyukur kepada Allah SWT atas semua kenikmatan yang dimilikinya sekarang. Ridho tak pernah menuntut orang tuanya jika ia ingin membeli sesuatu. Ia membelinya dengan uang saku yang ia tabung setiap hari. Di sekolah, Ridho anak yang pintar. Ia selalu menjadi juara kelas, namun dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Di mata guru-guru, Ridho adalah anak yang jujur dan tidak suka macam-macam. Suatu siang, saat pulang sekolah, Ridho berjalan dengan sendiri di tengah jalan yang dia lalui. Ada sebuah dompet yang jatuh. Ya Allah, dompet siapa ini? Jatuh di jalan, kata Ridho. Ia mengambil dompet itu dan membuka untuk melihat KTP siapa pemilik dompet itu. Alhamdulillah ada KTP pemilik dompet ini. Ini kan Pak Parto, tetangga kampung sebelah, guman Ridho ketika membaca KTP itu. Aku harus mengembalikan dompet ini sekarang. Kasihan Pak Parto, kata Ridho sambil berjalan. Setelah sampai di rumah Pak Parto, Assalamualaikum Pak Parto, ucap salam Ridho. Waalaikumsalam. Ridho, ada apa tumben ke rumah Bapak? Kata Pak Ridho. Iya Pak Parto, tadi waktu pulang sekolah, Ridho di jalan menemukan dompet Bapak. Ini dompetnya Pak, mohon dipastikan lagi, jelas Ridho. Alhamdulillah.
Bapak tadi juga bingung cari dompet, tidak ada di saku celana. Ternyata kamu yang menemukan, kata Pak Parto. Alangkah senangnya hati Pak Parto. Ia memeriksa dompetnya, karena banyak surat-surat penting yang ada di dalam dompet. Terima kasih Rido, semua masih utuh. Kamu memang anak yang jujur, kata Pak Parto. Iya, sama-sama Pak. Dompet ini kan bukan hak Rido, jadi sudah menjadi kewajiban Rido mengembalikan dompet ini. Jelas Rido. Ini ada hadiah untuk kamu Rido, kata Pak Parto sambil mengambil uang. Tidak usah Pak, tidak usah, saya ikhlas menolong Bapak, tolak Rido secara halus. Dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan. Jika kita berbuat jujur, maka orang lain akan menghargai apa yang sudah kita perbuat. Kamu tidak bisa mengubah apa yang telah kamu lakukan, namun kamu bisa berkata jujur, meminta maaf, lalu biarkan Allah yang melakukan sisanya. Cukup sekian dari kakak, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran kali ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sehat-sehat ya, dan semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.